وبارك عليه. Jadi adik-adik, karena berhubungan malam ini hujan, mudah-mudahan hujan rahmat, amin ya rabbal alamin, sebagai penerang ke dalam hati kita masing-masing. Jadi yang situ tuh, mau duduk di sini tidak apa-apa. Karena hujan, kalau basuh wusu nanya tamke. Inna iddata syuhur indallah Isna asyara syahran. Kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah terdapat 12 bulan. Min wafi minha arba'atu hurum. Dalam 14 bulan, dalam 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan yang dimuliakan. 3 bulan berturut-turut, 1 bulannya misah. Mana 3 bulannya berturut-turut? Yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 1 bulan yang berpisah yaitu bulan Ramadan. Kita masih dikumpulkan oleh Allah dalam bulan yang mulia ini, dalam bulan yang haram ini. Mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan oleh Allah dalam surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan akal yang sehat. Dengan adanya akal sehat ini kita bisa menuntut ilmu di Ma'had Nidail Al-Quran. Mudah-mudahan Allah yang punya ilmu memberikan kita ilmu manfaat dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Kenapa Bapak Ustaz bilang gitu? Kenapa deh? Karena anak yang soleh ini kan adalah apabila sudah dikaruniai anak yang soleh, orang tua sudah dapat anak yang soleh, ciri orang tua itu bahagia. Nabi bersabda dalam satu hadis, Bismillahirrahmanirrahim, arba'atun min sa'adatil mar'i. 4 macam ciri orang itu bahagia. Ya. 4 macam ciri kita bahagia. Pertamanya, antakuna zaujatuhu solihatan. Pertama, ciri orang bahagia, dia mempunyai istri yang solehah. Walaupun potongan apa adanya, tetapi dia solehah, taat mengerjakan perintah Allah, dia taat kepada suaminya, maka orang tersebut sudah mendapat kebahagiaan. Apalagi istrinya cantik macam Nikita Mirzani. Nikita Mirzani, musuhnya para habaib. Dia sudah bilang mau bikin konser nanti di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Allahu akbar. Ya. Rupanya dia cantik wajahnya saja, namun hatinya tidaklah cantik. Gitu. Yang kedua kata Nabi, orang yang bahagia itu adalah antakuna auladuhu abroron. Orang yang kedua, orang yang bahagia, dia mempunyai anak baik-baik. Dia mempunyai anak baik rupa, baik wajah, baik perangai, baik hatinya. Nah ini orang tua sudah bahagia nih deh. Kalau sekaunya anak baik-baik, artinya anak yang soleh. Kenapa anak yang soleh yang mendapat orang yang baik di sisi Allah, bukan anak yang pintar, bukan anak yang kuat? Karena sudah dinaskan oleh Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Apa? Baca sama-sama.
Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Surah apa? Al-Bayyinah. Betul, mantap. Tahu kan? Wallahu a'lam bishawab. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk Allah. Orang yang beramal saleh adalah orang yang terbaik di sisi Allah. Maka orang tua kita kalau tabarukan sama Buya, kalau berkunjung sama Kiai, kalau berkunjung ke rumah ulama, apa yang dia bilang? Pak Kiai, Pak Buya, tolong doakan kami punya anak yang soleh. Nah, dia bilang, tolong doakan kami dapat anak toke. Ya, nih, doakan anak kami Pak Kiai jadi presiden. Aduh. Nah, semua kita menghadap ulama pingin didoakan anak yang soleh. Moga antum-antum ini menjadi anak yang soleh-solehah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, berapa tuh? Baru dimakan? Pertama istri yang solehah, yang kedua punya anak yang soleh. Itu sudah kebahagiaan untuk orang tua kamu. Kebahagiaan yang luar biasa, subhanallah. Berguna di dunia, berguna nanti di akhirat. Tak kalah orang tua kita sudah di alam kubur, dia menantikan, merindukan doa dari anak-anaknya. Anak-anaknya bisa berdoa, alhamdulillah. Ya. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, yang ketiganya ciri orang yang bahagia, antakuna badanuhu sehatan. Ciri orang yang bahagia yang ketiga, antakuna badanuhu sehatan. Hendaklah dia punya badan sehat. Orang bahagia, orang sehat. Sen banyak, mobil elok, HP elok, tapi nak demam baik. Bahagia tak? Ciri badan sehat apa? Adik-adik sekalian, ciri badan sehat, makan gulai rebung, nah. Makan gulai cangkuk, nah. Makan sambal, nah. Itu menurut sama apa? Sambal caluk. Makan asam tempoyak, nah, gitu kan? Masya Allah. Makan renang tuh yang enak sekali. Masya Allah, ini mau makan renang takut darah tinggi, mau makan tempoyak takut asam lambung, mau makan kangkung, mau makan kacang takut asam urat. Subhanallah. Mau makan apa lagi? Mau makan gulai cangkuk, mau makan jengkol ginjalnya parah. Mau makan apa lagi? Tidak ada yang dimakan. Ada adik-adik pulang dari pesantren baru 2 minggu balik dari pesantren. Kenapa dek balik dari pesantren? Tak betah pak. Kenapa tak betah? Makannya sama sayur bek, tak sehat budak tuh. Ya. Kalau orang sehat makan apa bek nak tadi kan? Ya kan? Alasannya gitu, tidak betah pak di pesantren, makannya sama kangkung baik, sama kacang baik, ciri kawan ada sehat macam itu. Nah, mudah-mudahan kita diberikan badan sehat. Maka kita minta deh dalam kita sholat, Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afni. Gimana bacanya? Di mana kita baca dalam sholat? Dalam duduk antara dua sujud.
Apa hukumnya? Apa hukum bacanya? Hukum bacanya sunnah. Yang jadi rukunnya duduknya. Yang jadi rukunnya duduk antara dua sujud. Nih saya tes. Berapa rukun sholat? 13. Rukun sholat ada 13, dibagi 3. Ada namanya rukun qalbi. Ada rukun qauli. Ada rukun ini bahaya nih kalau udah bisa. Rukun qalbi satu dan niat dalam hati. Waktu kita melafazkan Allahu Akbar, niatkanlah dalam hati. Sholat maghrib, apa sholat isya, apa sholat subuh, gitu kan? Nah, sudah itu ada rukun fi'li. Rukun fi'li pertama tegak berdiri betul kalau masih bisa tegak. Kalau masih bisa berdiri, kalau masih kuasa berdiri, disuruh berdiri. Kalau tidak bisa berdiri, duduk. Kalau tidak bisa duduk, baring. Kalau tidak bisa baring, masuk kubur. Gitu kan? Kalau udah tidak bisa sholat, disolat. Maka orang yang tidak sholat harus disolat. Jangan coba-coba nggak sholat. Woi, jangan dan coba-coba nggak sholat. Kalau nggak sholat nanti disolatkan. Ayolah Yasin sebelum diyasin. Yuk baca Yasin sebelum diyasinkan. Ayo tahlil sebelum ditahlil. Sebelum ditahlilkan. Ulang tadi sholawatnya. Sholatullah. Bukan. Yang lagam tadi bagaimana tadi? Nah, sholatullah salamullah ala toha rasulih. Sholatullah salamullah ala yasin habib. Tandanya taat engkau mengaji, mencari ilmu berbekal diri. Nafsu malasmu jangan turuti, menyesal engkau dikubur nanti. Nah, adik-adik ini yang mau taat, adik-adik ini yang mau ngaji, tanda taat kepada ilahi amin ya rabbal. Yang tidak mau ngaji, tanda nggak taat. Itu bedanya. Kamu jangan kecil hati, kamu jangan ibu hati, tinggal di pesantren, sementara orang lain ilir mudik, kaulu kili ke Lembah Kadarat, ada motor antik, rambutnya dicek-cek kayak simpai. Tahu simpai? Badan sombong bukan main, tetapi dia tidak ngaji, tanda orang ingkar. Orang taat tandanya mau mengaji. Jelas ya? Alhamdulillah. Jadi punya apa tadi itu? Badan yang badan sehat. Ya Allah. Rabbighfirli ya Allah, ya Tuhanku ampuni dosaku. Warhamni ya Allah, rahmatilah aku ya Allah. Wajburni, tutuplah segala kesalahanku ya Allah. Warfa'ni, angkat derajatku ya Allah. Warzuqni, berikan aku rezeki ya Allah. Warzuqni wahdini, terdengar terus suara azan bersautan di setiap surau, di setiap musala, di setiap masjid pagi dan petang. Terdengar terus nasihat agama. Pak Ustadz terus menasihati saya. Kenapa hati saya ini keras bagaikan batu ya Allah? Wahdini, beri saya petunjuk mahal. Berilah aku petunjuk wahai Allah. Wahdini wa'afini, untuk apa rumah bagus, untuk apa mobil mewah, untuk apa sen banyak, untuk apa HP bagus, kalau aku nak demam baik, gitu kan? Wa'afini, berikan aku sehat ya Allah, berikan aku sehat ya Allah. Wa'fu ani, banyak permintaan ya Allah, minta diampunkan
minta dirahmatkan, minta diberi rezeki, minta diberi petunjuk. Wa'fu anni, jika permintaan aku ini banyak ya Allah, wa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Nah, itulah orang sholat. Pertamanya rukun fi'li, pertamanya duduk tegak berdiri betul, yang kedua ruku, yang ketiga i'tidal, keempat sujud, kelima duduk antara dua sujud, keenam duduk tahiyat. 1 ditambah 6 berapa? 7. Kan rukun qalbinya tadi 1 hati. Nah, sudah diambil sama rukun qalbi 1 niat dalam hati, ditambah 6 rukun fi'li, jadi itu rukun qauli berapa? Wih, rukun qauli piro? Hah? Yonian, woi. Inilah 7. Sedangkan rukun sembahyang tadi 13. Jangan masing tambah habe, kelak kurang. Nah, atau bertambah banyak. Nah, mikir-mikir, woi. 13 dikurang 7 tinggal berapa? 13 dikurang 7 tinggal 6. Yunian kok? Awas kalau enggak. Tinggal 6. Nah, awas. Berarti rukun qauli berapa? Salah 5. Rukun qauli 5. Pertama takbiratul ihram, berbunyi Allahu Akbar. Yang kedua baca Fatihah. Yang ketiga baca tasyahud. Tahu tasahud? At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an Rasulullah. Batas tuh tasahud. Berapa tadi? Baru berapa nih? Woi, baru piro? Baru 3. Pertama takbiratul ihram, kedua baca Fatihah, ketiga baca tasyahud, keempat baca sholawat Nabi. Dengar, keempat baca sholawat Nabi, baca sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad dalam tahiyat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sampai akhirnya. Yang kelima baca salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullah. Itulah rukun qauli, Bu. Itulah rukun qauli, adik-adik sekalian. 7 tambah 5 12. Cuma nobe tetap 12. Nah, mondok di Mekah juga tetap 7 tambah 5 12. Iya. Nah, tinggal satu lagi. Apakah satu tertib? Iya dah. Nah, itu. Alhamdulillah. Perhatikan nih, mudah-mudahan walaupun ustadznya orang dusun alam, ustadz kampungan nih, gitu kan? Namun kalau kamu perhatikan, insya Allah kamu dapat ilmu. Gitu kan? Nah, yang keempat ciri orang bahagia kata Rasulullah, wa antakuna rizqahu fi baldihi. Dia dapat rezekinya dari tempat dusunnya dewe, di tempat kelahirannya ada rezekinya. Apa gunanya merantau ke Amerika walaupun bajinya besar, walaupun dapat uang puluhan juta setiap bulan, tetapi dia tinggal di Amerika bertahun-tahun tidak bisa lihat anak, bertahun-tahun tidak ketemu orang tua, bertahun-tahun tidak bertemu sanak saudara, tidak juga bahagia. Alhamdulillah. Nah, seterusnya kita ucapkan sholawat, rahmat, salam kepada Nabi Agung tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Adik-adik sekalian rahimakumullah yang saya hormati, kita pada malam hari ini sedikit bicara tentang Isra dan Mi'raj. Ada Isra, ada Mi'raj. Kalimahnya dua, ada Isra, ada Mi'raj. Apakah itu Isra? Perjalanan suci Rasulullah dimulai dari Masjidil Haram di Mekah sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina. Itu namanya Isra. Nah, berjalannya Nabi dari Mekah ke Palestina itu namanya Lalu dari Masjid Palestina, dari Masjid Aqsa Palestina dinaikkan oleh Allah ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh, keenam, ketujuh, kemudian melalui aras Sidratul Muntaha, mustawa bertemu dengan Allah, itu namanya Mi'raj. Nah, gitu. Subhanalladzi azra bi'abadihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakana hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Allah Maha suci zat Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya yang bernama Muhammad dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Ingat ya, lailam pada suatu malam. Adik-adik sekalian, Nabi kita diperjalankan malam hari. Timbul pertanyaan, ini hikmah kita Isra. Kenapa Nabi diperjalankan malam hari kok tak berjalan siang? Aneh kan? Padahal lebih elok berjalan daripada berjalan malam hari. Nah, Al-Quran sudah mengatakan lailan. Nabi kita Isra itu pada malam hari. Kenapa tidak berjalan siang? Padahal kita kemana-mana mau mulai berjalan tetap siang pagi hari. Mau ke kota, mau ke Jawa, mau ke Jakarta, mau Kumo, mau ke Ladang, menuju ke setiap orang memulai perjalanan akan banyak dilakukan pada siang hari ketimbang malam, terkecuali orangnya merajuk berjalan malam. Nah, merajuk dimarah orang tua, kabur di malam hari, kabur ke rumah neneknya. Karena nakal bandel ndak ketulungan, dimarah sama Pak Ustadz, kabur dari pondok malam hari. Orang kabur yang berjalan malam tuh dek. Biasanya kalau berjalan elok sih ya. Nah, kenapa ini kita junjungan kita orang yang mulia diperjalankan oleh Allah malam hari? Timbul pertanyaan, kenapa? Oh, kenapa? Why? Oh, why? Itu kan. Oh, jawabannya gini. Malam identik dengan gelap. Gelap identik dengan gulita, iya kan? Malam itu kelam. Kelam itu gelap. Gelap itu gulita. Iya kan? Malamnya kelam, itu mana malam? Kelam. Di malam hitam kelam, tiada cahaya bintang. Itu. Jadi malam kelam. Kelam itu gelap. Gelap itu guli. Allah perjalankan, artinya bagaimana? Artinya kelam identik dengan kebodohan. Gelap identik dengan kebengaan. Gulita identik dengan kejahilian. Orang kelam, orang gelap, orang gulita artinya orang yang bodoh. Nah, artinya kalau kita merasa diri kita bodoh, kalau kita merasa diri kita jahil, kalau diri awak merasa bango, jangan diam bae, berjalan. Kalau awak merasa bango, jangan diam bae di rumah.
Jangan ngerambe di kamar. Ayam yang ngeram dapat telur. Kalau manusia ngeram dah dapat apa-apa dah. Nah ini kemana? Ini sudah mulai bicara kemana? Kalau kita merasa bodoh, bodoh tadi artinya gelap, bodoh itu artinya kelam. Apa kata orang tua awak? Wah kawan ni sama yang dana ngaji dana puasa dana kelam kakap kawan ni, gitu kan? Buto kawan ni, kamu itu kan? Nah, merasa diri kita bodoh, jangan diam di rumah, jangan tidur dekat nenek baik. Bajalan ke pondok pesantren, bajalan ke majelis taklim, cari penerangan, cari ilmu. Apabila ilmu sudah ada, nanti akan terang. Amin ya rabbal alamin. Benar kan? Ya. Oke? Okay? Ya. Karena apa? Umat Islam ini adik-adik, tidak apa miskin. Bukan kita saja yang miskin, banyak orang miskin kok. WHO mencatatkan lebih kurang ada 2 miliar manusia miskin di alam dunia. Bukan kita apa yang miskin, belamun orang miskin. Duan. Umat Islam ini tak apa-apa miskin adik-adik, tapi tak boleh bangun. Yang tak boleh bodoh, miskin rapopo. Yang penting jangan jangan kalau bangun abidis. Nah, tahu abidis? Waduh, kalau bangun ya sudah lah, woi. Nah, ada cerita orang bangun zaman dahulu, orang kampung ke kota, orang ni orang bangun maco bisa lah dikit-dikit. Tapi yo bangun. Sudah siang di kota lah, perutnya lapar, pingin makan. Dia masuk ke warung makan, dilihatnya dari daftar makanan yang ada di situ ditempelkan. Ada nasi goreng, ada lontong, ada pecel, ada mie goreng, ada mie rebus, ada soto, DLL. Nah, dia mikir-mikir makan soto sudah, makan pecel sudah, makan nasi goreng sering, makan mie rebus, wah. Nah, langganan di rumah tiap malam makan mie rebus. Yang belum makan DL, yang belum makan DL. Aduh, orang bangun ini susah tuh. Dia panggil orang punya warung, Bu, minta DL 1 piring, Bu. Minta DLL 1 piring. Karena yang punya warung ini orang pintar, ya enggak apa-apa nanti dibikin. Dia enggak pernah nolak. Nah, bagaimana ibu mikir tadi, bapak ini orang kampung berarti dia minta DLL lah. Dia masukkanlah dalam piringnya itu kuah pecel dikit, kuah lontong dikit, namanya juga DLL. Dia masukkan mie dikit, masuk telur juga, itu kan, masuk kerupuk juga, masuk apa namanya itu, masuk ayam, goreng ayam juga. Nah Pak, inilah DLL. Dia makan wah enak, ya kan? Ya maklum lah, kuah lontong ada, kuah pecel ada, kuah soto ada, kan sama enak. Daging ayam ada, telur ayam ada, mie ada, ini DLL. Waduh, Bu, berapa harganya Bu habis makan? Kalau pecel 10.000, lontong 10.000, mie rebus 7.000-an. Kalau DLL ini Pak mahal. Berapa Bu? 20.000 ya enggak apa-apa, enak. Pulang ke kampung, pulang ke dusun, dia cerita sama teman-teman, wah aku tadi di Selangmun, wah masya Allah, aku baru sekali itulah dapat makan. Teman di belakang bilang, amin, amin lagi. Dia ngadap lagi ke belakang, kenapa kau amin? Jawab apa jualan tuh? Yang tadi amin lagi. Sudahlah, ada apa-apa lah, sudah terlanjur. Allah, nah, Allah, Akbar. Hukum ya, Allah liman hamidah. Tidak, Allah Akbar, sujud dengan banyak doa. Dan cobalah orang bangun. Masya Allah, inilah akibat orang tidak mau belajar. Sholat mayat kok pakai rokok, sholat mayat pakai sujud. Aduh, astagfirullahaladzim ya karim. Sudah sholat, maklum orang muslim itu juga dia tahu. Orang muslim itu salaman, terima kasih Bapak, terima kasih.
terima kasih sudah menyolatkan mayat ini. Pak, jangan dulu balik Pak, orang itu sudah bertanah, sudah bikin gulai, sudah bikin sambal, silakan makan dulu Pak. Wah, kami mau cepat. Nih, ini mau cepat, nanti hari hujan. Dia bilang kantinya tuh, wah Bang, kenapa disuruh orang makan, dah mau makan? Aku lah laparnya Bang. Woi, kau tahu dah, aku belum pernah semayang mayat. Macam tu tidak semayang mayat tuh. Katanya gurunya hari ini dia masuk, ketahuan kelak kalau gurunya datang, wai baik. dengan ustaznya, apa macam tu semayang mayat? Wai dak, kita malu, lebih baiklah kita lari gitu. Masya Allah, Allahu Akbar, Allah Karim. Nah, ya Allah, hilangkanlah kebodohan daripada hati kami. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, hilangkanlah kejahilan daripada diri kami. Ya Allah, bukakan pintu nur hidayah ma'rifat di hati kami. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik santriin wa santriyat, santriwan wa santriwati yang saya hormati. Ini tadi. Tafaqqa bainal bika adalu qaidi ilal birri wa taqwa wa abdalul qasidi fa inna baqihan wa hidan mutawarihan asyaddu minasyaitan min alfi abidi. Itu Ta'lim Muta'alim, nama kitabnya. Tapakoh fa'innal fiqha adalul qasidi. Tapakoh, belajar fikihlah kamu. Sesungguhnya ilmu fikih itu adalah yang paling tinggi kaidah yang kamu tuju. Kan? Nah. Ilal birri wa taqwa wa afdalul qasidi. Menuntun kamu kepada jalan kebaikan dan jalan takwa, dan menuntun kamu kepada jalan kaidah yang benar. Sudah itu fa inna faqihan wahidan asyaddu minasyaitan min alfihan. Apa toh? Kita di masjid kalau ada geleduk, apa namanya tuh? Geleduk. Apa nama tuh? Huruf. Ketus. Ketuih namanya tuh. Kalau kita di dalam bangunan, insya Allah tidak apa-apa, adik kan. Tapi kalau adik-adik dalam perjalanan dari ladang atau sedang di lapangan, kalau ada petus, itu namanya tuh kan, geledek. Nah, petir, jangan berhenti dekat kayu yang besar. Kalau kita di luar bangunan, kalau masuk hujan deras, jangan berhenti dekat kayu yang besar, karena biasanya petir nembak kayu yang lebih besar, yang lebih tinggi di antara di situ. Awas. Ini juga ilmu, ya. Alhamdulillah, Rasulullah diperjalankan oleh Allah dari Mekah ke Madinah. Itu namanya Isra, ya kan? Isra itu terjadi pada tahun ke-11 Rasulullah diutus jadi nabi, pada tahun ke-11 atau lebih berkurang, berumur 50 tahun. Waktu itu dinamakan Amul Hazni, tahun duka cita. Karena pada tahun itu juga meninggal seorang paman yang sangat kasih sayang dengan Rasulullah, namanya Abu Thalib. Abu Thalib ini memelihara Nabi sejak berumur 8 tahun. Diajar berdagang, diajar hidup, diajar bekerja, dilindungi daripada kaum kafir Quraisy, kemudian dinikahkan dengan Siti Khadijah radhiyallahu an. Maka pada saat itu meninggal paman tersayang ini, namanya Abu Thalib. Nabi sangat sedih dengan meninggalnya Abu Thalib. Datang Nabi kepada Abu Thalib, diajar Abu Thalib mengucapkan kalimat tauhid. Paman, ucapkan ini paman supaya engkau selamat nanti di akhirat. La ilaha illallah.
Kata Abu Jahal, tidak boleh. Abu Jahal tidak boleh. Karena Abu Thalib, Abu Jahal, Abu Lahab, bapaknya Nabi Abdullah, kemudian Abbas, Hamzah, itu adik-beradik hubungannya. Nah, maka dari itu matinya Abu Thalib tidak membawa iman. Abu Thalib meninggal tidak menyebut kalimat tauhid la ilaha illallah. Lalu Nabi nangis, nah berdoa, maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi liman yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada orang yang dikehendaki. Adik sekalian, ada seorang ilmuwan Belanda yang tersohor, namanya Snoek Haranjun. Dia ngaji di Mekah, dia hafal Quran. Snoek Haranjun ini hafal Quran, terus hafal beribu-ribu hadis, tapi matinya dalam keadaan kafir. Matinya dalam keadaan Kristen. Nah, itu menunjukkan mahal hidayah Allah. Ada lagi cerita di Padang dahulu, ada seorang ulama yang bernama Haji Abdul Rasul Karim Amrullah. Siapa namanya? Haji Abdul Rasul Karim Amrullah. Betul. Haji Abdul Rasul Karim Amrullah ini ulama besar ini dari Padang, punya 2 orang anak. Yang pertama namanya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Yang kedua nama anaknya Auka. Bukan Uka-Uka. Bedaknya Uka-Uka ada, woi. Auka Abdul Wadud Karim Amrullah. Abdul Wadud Karim Amrullahnya tidak dihilangkan karena itu nama keturunan. Hamka ini perjalanan hidupnya benar. Dari Padang dia habis melaksanakan pendidikan di Padang, dia merantau ke Betawi, ke Jakarta. Namanya dulu Jakarta Betawi, kemudian dia merantau ke Mesir, lama tinggal di Mesir, belajar di Kairo di Al-Azhar, kemudian dia pindah ke Mekah, lama tinggal di Mekah, menjadi ulama di sana. Dia menjadi ulama besar, mengarang salah satu kitab karangannya adalah Tafsir Al-Azhar. Kemudian pada zaman Pak Presiden Soekarno dulu, dia diangkat menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia. Ya. Nah, Auka adiknya ini waktu pembuangan bapaknya itu oleh Belanda, siapa nama tadi, Haji Abdul Rasul Karim Amrullah, dibuang oleh Belanda ke Cianjur. Setelah bapaknya meninggal, dia kembali ke Betawi, numpang kapal laut ke Leiden ke Belanda. Dari Belanda dia nyebrang lagi ke Amerika. Di Amerika dia jadi postur. Di Amerika dia jadi pendeta. Masuk Kristen, subhanallah. Bayangkan adik-adik sekalian, apa hikmah yang kita ambil? Bapaknya seorang ulama besar, abangnya seorang ulama besar, dia jadi pendeta. Tahun 2017 kemarin dia meninggal, tetap dia jadi pendeta. Na'udzubillah. Mahalnya hidayah Allah. Maka terus minta hidayah kepada Allah, minta petunjuk. Nah, tadi seorang Snoek Haranjun hafal Quran, hafal beribu hadis, bisa mati dalam keadaan kafir. Kalau kamu hafal apa? Kalau kamu ini hafal apa? Yasin, hafal Yasin. Kalau banyak-banyak, sedang banyak-banyak, maco Yasin hafal. Kalau dibaca dewe-dewe dan hafal, ya kan? Jelas apa hafal? Tidak. Nah, sudah itu Auka tadi, Haji Abdul Wadud Karim Amrullah tadi, seorang ulama besar, abangnya seorang ulama besar, bisa mati jadi Kristen. Inilah rahasia Allah. Maka itu ada adik benar-benar dalam menuntut ilmu, sebab menuntut ilmu ini berpengaruh sangat besar kepada diri kita. Pulang ke kampung mau jadi imam, harus belajar dulu jadi imam. Jangan coba-coba jadi imam. Imam bukan coba-cobaan. Nih, ibarat orang, nih, imam itu sopir loh, Dek. Ada bus penuh penumpang 40 orang. Isi bus tersebut santriwan santriwati nidaul Quran. Ada orang tidak tahu nyupir. Kamu nih mau kemana? Mau piknik atau jalan-jalan atau berkunjung ke Jambi.
Biar ke bawah, mau dah? Tak mau. Takut jatuh. Nah, orang jadi imam juga bukan coba-coba. Mau jadi pemimpin tahlil nanti, orang tua meninggal di kampung, ada anaknya tempat pesantren, anaknya ini disuruh mimpin tahlil, belajar juga. Kalau tidak belajar, nyetopnya udah tahu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Macam mana mau nyetop? Gitu kan? Wah, orang bilang itu, wah ya, tidak tahu nyetop. Woi, stoplah kan itulah marah. Sudahlah, tahlil, stop. Wah, semuanya harus belajar. Sampai di Palestina ini, Dek. Dah jam berapa? Mana jam ini? Jam 10 kurang 5 menit. Dapat seperempat jam lagi jadilah. Gitu. Sampai di Palestina di Masjidil Aqsa, Rasulullah sudah disambut oleh roh-roh para nabi dan rasul dari Nabi Adam sampai ke Nabi Isa alaihi wassalam. Berapa banyak orang jadi nabi? Dalam kitab Riyadul Badi'ah, sarahnya Samratun Nihayah, orang yang diangkat Allah jadi nabi sebanyak 163.000. Banyak 163.000. Bukan dengar. Bukan 100.000, 163.000. Banyak orangnya itu. Penduduk Katin 8 tidak sampai semuanya 163.000. 163.000 ini kemudian disaring lagi tinggal 313 nabi dan rasul. Ya, yang 163.000 tadi Allah saring lagi tinggal 313 nabi dan rasul. Ada yang namanya Sam'un, ada yang namanya Danil, ada yang namanya Soram, ada yang namanya Sorim, ada yang namanya Yafus, ada namanya Kail, ada yang namanya Wasim. Nah, 313 rasul ini Allah pilih lagi tinggal 25 nabi dan rasul. Yang 25 nabi dan rasul ini seluruh umat Islam wajib tahu, wajib hafal namanya masing-masing. Itu adik-adik wajib kita tahu nama Nabi 25 Rasul tadi. Karena apa? Karena sudah Allah ceritakan dalam Al-Quran, murah ngapalnya. Karena apa? Semua Nabi yang 25 itu ada namanya gala-gala dusunawa. Adam ada namanya, Daun ada, Soleh ada, Sulaiman ada, Yakub ada nama Rasul Yakub, ada Yusuf ada, Ibrahim ada, Adam ada. Nah, kalau awak dan nak ngapal, awaknya mengaji. Zulkifli ada Zulkifli, ada malah kemarin jadi gubernur Jambi kok. Nah, Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Yunus, Ilyasa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awas. Kalau tak telok ngapal 25 itu bangun. Sebab apa? Wahai guru, aku dah kalau Pak Ustadz ngapal yang 25 itu bangun kawan. Sebab Nabi Adam, nama Adam sampai nama Isa Muhammad tu ada dusun awak kalau Adam ado, Lun ado, Nuh ado, Soleh ado, Ibrahim ado, Dris ado ada nomor surga Dris? Ado. Zakaria? Yahya? Isa? Ado kan lu? Yang paling banyak Muhammad kan? Cuman Muhammad juga ada Muhammad Nabil, ada Muhammad Fikri, ada Muhammad, banyak nama Muhammad kan?
Nah, apa? Jemur bagaimana? Ya, benar. Nah, kemudian 25 nabi dan rasul itu ada yang ulul azmi, yang 5 orang. 1, 2. Nah, macet ini ilmu sejarahnya ini. Nah, Adam, siapa lagi? Ibrahim, siapa lagi? Musa, siapa lagi? Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adam, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi. Mim 4. Ya, ulul azmi itu 5 orang, mim 4 in 1. Adam. Mim kan? Ibrahim. Dan kan? Nah, cuman 1 lah yang tidak ada mim, Isa. Kemudian yang terakhir Muhammad. Mim 4 in 1 itu kaidah. Adem, ya kan? Ibrahim, ya kan? Saudara itu siapa lagi? Musa. Nah, saudara itu Isa. Terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dinaikkan ke langit. Tunggu dulu sebentar lagi, belum sampai seperempat jam. Ya. Naik lagi ke langit Nabi, ke langit pertama. Di langit pertama ketemu. Nah ini pelajaran sejarah. Ketemu Nabi Adam alaihi salam di langit pertama dengan seluruh anak keturunannya. Di sebelah kanan duduk anak keturunannya, sayup-sayup mata memandang, beribu-ribu berjuta-juta dengan pakaian putih-putih, cahaya mukanya berseri-seri. Itulah nanti anak keturunan Adam yang masuk surga. Mudah-mudahan kita dapat mereka itu, amin ya rabbal alamin. Yang sebelah kiri duduk anak cucu Adam yang pakaiannya hitam-hitam, mukanya gelap-gelap, gitu kan. Nah, itulah dia anak keturunan Adam nanti yang masuk neraka. Na'udzubillah. Dia bersalam kepada Nabi Adam, ditinggalkannya Nabi Adam, naik ke langit kedua, ketemu dengan Nabi Isa dengan Nabi Zakaria alaihi wassalam. Ini pelajaran ziarah, kan? Ya, ini pelajaran Mirajnya. Ketemu dengan Nabi Zakaria, bertemu dengan Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Kelahiran Nabi Yahya ini ada diketahui, sungguh sangat aneh. Zakaria lahir ke alam dunia, bapaknya itu kan Nabi Zakaria sudah berumur 120 tahun, sedangkan ibunya sudah berumur 90 tahun. Allah ceritakan kelahiran Nabi Yahya dalam surah Maryam ayat 1 sampai ayat 15. Bismillah. Kalau baca, kalau tak kita ambil berkah. Kalau hafal kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Zikru rahmati rabbuka 'abdahu Zakaria. Idza nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wa hana al-'azmu minni wasta'ala ar-ra'su shayban wa lam akum bi du'aika rabbi shaqiyya wa inni khibatul mawali min wara'i wa kanat imra'ati akiram fahabali min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali yaqub wa ja'alahu rabbi radiya ya Zakaria. Jadi Zakaria ini bapak siapa? Bapak Nabi ya, dia berdoa minta diberi anak. Umurnya sudah 120 tahun, kepalanya sudah beruban, tulangnya sudah lemah. Dia malam berdoa,
Rabbi, apa nama itu, fahabli min ladunka waliya, wahai ya Allah, berilahkan anak aku yang soleh, berilah anak yang soleh. Maka Allah jawab doa Nabi Zakaria tadi pada ayat-ayat berikutnya, ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya walam yaj'al min qabla walam yaj'al lahu min qablu samia. Wahai Zakaria, engkau kami beri kabar gembira, kata Allah, engkau akan punya anak namanya Yahya. Yahya ini belum ada orang yang bikin nama anak sebelum itu. Nabi Zakaria kaget, apa mungkin aku punya anak, ya Allah, aku sudah tua, rambutku sudah putih, tulangku sudah lemah, sedangkan istriku adalah yang mandul. Kata Allah, qala rabbuk, qala kazalik, qala rabbuka huwa alayya hayyinun. Kata Allah, huwa alayya, yang demikian itu sangat gampang wahai Yahya kalau Allah berkehendak. Yang sulit Allah tidak mau, kita mau. Ya kan? Yang sulit Allah tidak mau kasih, kita mau. Tapi kalau Allah kasih gampang kok. Nah, kata Nabi Zakaria, qala rabbi ja'alni ya wahai Allah, ya Tuhanku, jika benar aku mau punya anak, berikanlah aku ayat, berikanlah aku tanda, berikanlah aku alamat, apa ciri-cirinya aku akan punya anak. Maka Allah berkata, qala ayatuka alla tukalliman nasa salasa layalin sawiyah. Wahai Zakaria, ciri-ciri engkau mau punya anak, ciri-ciri istri engkau mau hamil, yaitu engkau tidak mau berkata-kata, engkau tidak bisa bercakap 3 hari 3 malam. Jadi Nabi Zakaria itu nak punya anak, dah tahu ngomong 3 hari 3 malam. Allah tukalliman nas salah yalin sawiyah. Engkau tidak bisa bercakap, tidak bisa ngomong, tidak bisa ngotak. Salah mau 3 hari 3 malam. Maka adik, kalau adokan tidak mau bercakap dengan awak, kalau adokan tidak mau ngomong dengan awak di kelas, kalau adokan tidak mau ngomong dengan awak di asrama di kamar, jangan suuzon, jangan buru sangko dulu, mungkin dia lagi seriawan gitu. Ini tidak lagi marah. Woi, sombongnya kau, balik dari kampung mentang-mentang baju baru. Oh, udah bisa cakap kau dengan aku. Wah, tengok tuh sombong. Belum tentu dia sombong. Dia ada mau bicara karena dia lagi seriawan. Giginya lagi sakit. Woi, giginya lagi sakit. Ini pakai koyok di sini nih, ha. Itu mana sakitnya? Sakit gigi apa sakit hati? Mana lebih sakit? Sakit gigi apa sakit hati? Udah pernah nyoba? Ya, di langit berapa tadi? Langit kedua, langit ketiga bertemu orang paling ganteng sedunia, bertemu orang paling tampan sedunia, namanya Nabi Yusuf alaihi salam. Udah tinggalkan Nabi Yusuf. Naik keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Naik kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Nabi Harun ini, adik-adik, saya ceritakan, Nabi Harun ini jenggotnya itu sebelah kanan putih, sebelah kanan hitam, sebelah kiri putih. Maka orang-orang ngecek rambutnya itu sudah ada dari dulunya. Nah, belang-belang kan, udah gini nih. Oh, semir rambutnya. Ada yang merah, ada yang hijau, ada yang kuning. Nah, Nabi Harun juga janggutnya belang kanan dengan kanan hitam, kirinya putih. Tanyakan oleh Nabi kita Muhammad, di mana kamu bersalon? Di mana ngecek janggut tuh gitu kan? Oh bukan Muhammad, ini janggutku yang hitam sebelah kanan. Tanda hatiku muda, tanda hatiku bahagia, tanda hatiku senang. Apabila aku salam ke sebelah kanan, kulihat di surga ada umat Bani Israel yang dalam surga. Apabila aku salam ke kiri, nangis aku, kulihat di neraka banyak umat Bani Israel nanti di neraka. Naik ke langit berapa lagi? Naik ke langit ke-6 ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Naik ke langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Naik ke Sidratul Muntaha, naik ke Mustawa bertemu dengan Allah, dapat perintah sholat 50 waktu sehari semalam. Masya Allah berat.
Turun ketemu Nabi Musa, dipanggil oleh Nabi Musa, ditanya, apa saja yang diperintahkan oleh Allah kepada engkau Muhammad? Diperintah oleh Allah, aku dan umatku sampai akhir zaman, sampai kiamat nanti sholat 5 waktu sehari semalam. Kata Nabi Musa, minta kekurangan, jangan mau sholat ini, jangan kamu terima be, karena kamu kuat, umat kamu tidak kuat. Nah, kalau 50 waktu sehari semalam, kapan umatmu mau beladang? Kapan umatmu mau ke dompeng? Kapan umatmu mau ke kebun? Kapan umatmu mau motong? Dikurang, naik terus. Tinggal 5 waktu sehari semalam yang harus kita pelihara, yang harus kita jaga. Cirinya orang yang taat kepada Allah adalah orang yang sholat terus terjaga 5 waktu sehari semalam. Kalau mau ke surga, ada ke surga. Tetaplah sholat 5 waktu sehari semalam. Orang yang tidak sholat tidak mungkin sampai ke surga. Oke. Ada orang ngatam sombong. Jangan ada sombong. Kawan sholat, kau rajin sholat, belum tentu ke surga. Yes. Orang yang sholat saja belum tentu ke surga, apalagi orang yang tidak sholat. Kan gitu. Ada orang bilang, lagi beladang belum tentu dapat padi, lagi bau belum tentu dapat padi, apalagi orang tidak bau dapat apa kira-kira? Waduh, dari mana jalannya kalau tidak maling diganti. Nah, inilah adik-adik sekalian, rahimakumullah, terima kasih telah memperhatikan tausiah Pak Ustadz ini. Mudah-mudahan mendapat bekal ilmu bermanfaat di dunia akhirat. Sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan ya Allah, mohon kami dipanjangkan umur, mohon kami ya Allah dimurahkan rezeki, amin ya rabbal alamin. Tundukkan hati kami ya Allah untuk menerima hidayah Engkau ya Allah. Bersihkan hati kami menerima nur ma'rifat Engkau ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah. Mudah-mudahan kami Engkau jadikan anak-anak yang soleh, amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.